pertama kali mengambil nibbana sebagai objek pasti Sotapanna. Sotapanna pun mengambil nibbana sebagai objek. Baik. Sakadagami, Anagami pun dan Arahat pun mengambil nibbana sebagai objek. Ya, yang bisa masuk Niroda Samapati hanya minimal Anagami Ya. gitu. Ya. Pencapaian nibbana itu sendiri bisa dimulai dari tahapan sama sanya nyana. Ya, itu bisa saja. Bangganya nah di tahapan itu kan sudah berwipasana. Dari situ ketika memang meditator paraminya cukup, terus kebijaksanaannya kuat, sudah matang, ya pintu nibbana bisa terbuka dari sana. Mulai dari sana. Artinya sudah mulai berwipasana dari tahapan sama sanya nyana. Sama saya nyana, udaya baya nyana, bangga nyana, terus ke atas. Artinya untuk bisa mencapai nibbana, dia harus meditasi. Dasarnya wipasana, masalah dia meditasinya cepat atau lambat, tergantung skillnya dia. Ketika seseorang pertama kali misalnya selesai sampai sangkarupeka nyana, itu tahapan akhir dari putu jana berarti kilesanya masih ada, samyojananya masih lengkap ya. Terus dia ulang lagi wipassananya ya dari awal lagi dari tahapan samasanya nyananya lagi dia mulai terus masuk ke udaya baya nyana, bangga nyana terus ke atas diulang-ulang mungkin bisa ya beberapa kali mungkin saja bisa ya, tergantung meditatornya sendiri. Nah, sehingga saat itu pintu nibbana terbuka. Pintu nibbana terbuka artinya dia mencapai nibbana pertama kali. Nah, saat maganyana muncul pertama kali, tiga kilesa dihancurkan. Sakaya diti, wicikica, silabata paramasa. Nah, saat itu dia mencapai sotapanna. Begitu maga, palanya itu sudah tiga kilesa itu selesai. Gitu ya, tidak ada lagi. Tapi masih ada sisa tujuhnya. Dia sambil sambil berjalan sambil mengecek kilesa mana yang sudah dia hancurkan. Ya, ada reviewingnya, ada pacawekananya. Lalu di objek apa dia mencapai pertama kali mencapai nibbana dengan objek apa? Objek apa wipassananya apa? Pakai rupa atau nama rupa atau metode pancakanda. Lalu dengan perenungan apa? Anicakah atau dukakah atau anatakah gitu. Nah, itu yang harus diamati ataukah internal, eksternal ya. Terus juga yang jauh dekat ya tiga masa. Nah, itu yang 11 kategori. Apakah di bagian manakah yang saat itu dia mencapai nibbana pertama kali ini itu harus dicek. Dan meditator itu harus mengerti kondisi itu. Dan setelah dia paham dia punya sudah tiga kilesa yang dihancurkan samyojananya, ya dia latihan lagi. Ya dia harus latihan lagi, dia ulang lagi. Makanya itulah dasar Bante bilang, guru-guru Bante juga, repetition is necessary. Pengulangan itu diperlukan ya. Mudah-mudahan Anda nggak trauma dengan kata-kata jadi motivasi ya. Repetition is necessary gitu. Karena akan diulang lagi. Jadi nggak bisa pencapaian arahat itu sekali jadi tidak mungkin. Harus melalui proses gitu kan. Sotapanna, sakadagami, anagami, arahat. Dan itu proses itu pun cepat sekali. Makanya nggak seperti orang-orang pada umumnya kayak di Suta tiba-tiba selesai akhir semuanya mencapai arahat. Nggak segampang itu juga proses batinnya itu berproses diulang-ulang lagi. Nah itu. Buddha ngerti mana apa pendengar yang baru mencapai sotapanna, Buddha akan hajar lagi seperti seolah-olah ngajarin ke dia, dia berproses lagi berwipasana. Makanya di sini diulang-ulang dia ngulang lagi wipasana lagi sampai ya, terus ulang-ulang. Nah, di bagian mana wipassananya yang cocok sama dia di objek apa, di dhamma yang mana dia hajar di sana, ya sakadagami muncul ya, maganya gitu. Nah, itu terus lagi diulang lagi. Ini perlu perjuangan mau dibilang. Kira-kira makanya latihannya nggak harus puas. Nah, masalahnya
Ini challenge-nya gitu. Ketika seorang sudah mencapai misalnya minimal sotapana, banyak yang terjebak juga di sini. Makanya sotapana ketika mencapai magapalanya itu maksimal bisa sampai 7 kali, ya kan? Dan mereka banyak juga yang menikmati kebahagiaan dalam tanda kutip ya, quote and quote. Nah, kebahagiaan nibbana itu sendiri sehingga latihannya kurang ketika dia sudah menikmati nibbana itu. Nah, di situ sehingga stuck di sana sebagai sotapanna karena powernya sudah habis mau dikatakan nyaman di sana terus ya enjoy menikmati nibbana sebagai objek gitu kan. Nah, di situ makanya ini challenge-nya bagi para meditator ya nggak boleh berpuas diri, ulang lagi, ulang lagi, kira-kira gitu. Selagi powerful, selagi lagi panas, hajar terus gitu maksudnya. Buddha sendiri masuk ke pala samapati untuk mengatasi rasa sakitnya. Jadi pala samapati itu bisa ditahan sampai seberapa lama sesuai dengan tekad seseorang. Gitu. Jadi dia bisa terus berada di dalam kondisi nibbana. Artinya pikirannya terus ada mengambil nibbana sebagai objek tanpa harus berwipasana. Nah, tapi itu dia harus masuk pala samapati dengan tekad. Tapi kalau biasanya ya, meditator harus berwipasana untuk mencapai nibbana itu sendiri.